Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Sobat NH, malam ini kita bertemu lagi di acara 1 jam bersama NH, ya. Dan malam ini insya Allah kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang beliau itu sangat luar biasa ya. Dia punya kesibukan sebagai seorang financial educator syariah, ya. Namanya Mbak Renika Asyuri. Nah, kita akan keuangan syariah sampai di manakah aktivitas Mbak Reni? Alhamdulillah, Mbak Reni udah sampai ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, fresh banget. Padahal baru meeting loh, tapi masih fresh aja. Luar biasa emang stamina-nya ya. Alhamdulillah. Roadshow-nya nggak Alhamdulillah Mbak berhenti, Nani. stamina tetap terjaga. Luar biasa kan? Oh iya loh Mbak, Mas tetap semangat di era pandemi ya Mbak. Iya, 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 iya. Aduh, keren banget sih malam ini saya bisa didampingin sama Mbak Reni. Teman-teman tahu nggak, Mbak Reni ini luar biasa aktivitasnya. Saya boleh ceritakan sedikit ya, aktivitas beliau Jangan saat lebay ya ini. Mbak. Jangan lebay ya Mbak. Enggak lah. Nih, namanya Renika Asuri, ME, SY, KFE, CFP, QWP, AEPP. Wah, panjang banget. Aktivitasnya saat ini aktif mendampingi para pebisnis UMKM dalam bisnis coaching program. Lalu narasumber ahli literasi keuangan OJK, lalu pembicara untuk edukasi pengelolaan keuangan UMKM pada berbagai instansi, BUMN, perusahaan swasta nasional dan multinasional. Masya Allah. Mentor Qualified Financial Educator di FPSB Indonesia, lalu sebagai owner dan pendiri Syariah Wealth Academy di Bogor. Insya Lalu Allah. pemilik Resto Saung Bambu Riung Cibinong Bogor. Nah, ini nih yang saya kepo banget. Suatu Ayo saat saya harus mampir. sampai sana. Dan saat ini Iya Mbak. tercatat sebagai mahasiswa S3 di UIN Syarif Hidayatullah. Betul ya, Mbak ya? Iya Dan Insya Allah. sedang menyelesaikan Betul betul. disertasinya ya. Insya Allah Mbak, doakan ya. Luar Doain biasa teman-teman kan? semua. Hmm. Nah, dengan seabrek kesibukannya dan aktivitasnya itu gimana tuh menjaga stamina, menjaga apa namanya, mengatur waktunya tuh loh gimana coba? Iya nih, salam salam kenal buat teman-teman semua. Makasih Mbak Nani. Kita kan hari ini kan kita janji ngobrol-ngobrol aja ya Mbak, ngobrol Iya, kita santai gitu ngobrol kan ya, santai. tentang Iya, iya, literasi iya. keuangan ya. Kepo-kepoin tentang literasi keuangan syariah. Mudah-mudahan nanti yang join sama kita ini emang bersama-sama kita bergandengan tangan untuk literasi keuangan syariah ya Mbak Naning ya. Gitu. Jadi ya memang tadi aktivitasnya menjadi sangat banyak karena memang PR kita juga banyak Mbak gitu. PR kita di literasi keuangan syariah ini amat sangat banyak sehingga saya mengajak Mbak Naning dan teman-teman semua untuk nanti kita saling bergandengan tangan untuk keuangan syariah di Indonesia. Ini yang mau kita bicarain selama 1 jam ke depan ya Mbak ya. Kenapa sih materi ini menjadi penting Mbak Naning? Ayo Mbak, kenapa harus teman-teman apalagi yang bergerak di bidang keuangan itu paham gitu ya. Nah intinya sih yang penting kita samakan niat dulu Mbak. Karena capek atau enggaknya tuh adanya di sini nih, di kepala kalau saya. Di Kalau kepala, secara bukan di fisik, hati. iya, kalau secara fisik sih capek, Mbak, gitu ya kita ya. Kayak tadi nih paling dari 3 menit langsung pindah lagi gitu. Tapi insya Allah ketika itu niat kita itu ada tujuan yang jelas gitu, dunia akhiratnya gitu, Mbak. Itu rasanya nggak ada capeknya sih gitu. Bahkan Gitu kadang ya. saya sering bersama FISB Indonesia misalnya kayak di KFE atau AWP Syariah gitu, kadang suka sampai jam setengah 12 malam, Mbak. Masya Untuk Allah. literasi.
Iya, jadi kita nggak berhenti dari pagi, jam 5 pagi activity, kemudian sampai Mhm. siang sholat dulu, habis itu di OJK, habis itu di BE, kemudian malam meeting, dan kemudian habis itu sertifikasi dan lain-lain itu sampai setengah 12 malam gitu. Jadi itu Masya kegiatan Allah. tapi luar biasa, apa ya, seneng gitu ketika memang kita tahu tujuannya apa. Gitu sih Mbak Nani Happy dari ya. ceritanya. Happy, insya Allah happy gitu. Saya sapa beberapa teman dulu ya. Bu Yuliani, Widya, Oke. Budian, Pak Suwardi, selamat bergabung. Silahkan menyimak obrolan Selamat kami. Ini, bergabung. Assalamualaikum. oh, iya, 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 iya. Jadi kembali lagi, pertama adalah niatnya. Niatnya apa dulu ya? Kalau niatnya itu Mm-mm. sudah diniatkan memang buat ibadah, insya Allah apapun aktivitasnya itu akan menjadi hal yang biasa aja, akan terasa ringan ya. Iya, Karena hatinya kita iya, udah happy, karena seneng. iya, Masya Allah betul. ada Pak Gembong Suwito juga join, Mbak Oh, Linda. Masya Allah, ada Mbak Linda. Mbak Linda. Duh, ya Allah, teman-teman kita nih, Mbak. Nanti kita bergandengan tangan semua nih, benar. Insya Gitu. Allah. Mbak Nani mau PR-nya kepo banyak ya. apaan sih tentang literasi? Kepo Ya, mau ke banget tentang dong. keponya. Karena kalau saya itu mengawalinya dari praktisi kan. Saya orang lapangan yang Hmm. betul-betul tahu berinteraksi dengan banyak orang. Ya Allah, dari awalnya ibu rumah tangga yang tahunya cuma bawang merah, bawang putih gitu ya. Terus kemudian Iya, bertemu dengan iya, banyak orang. Kemudian iya, dari iya. dari satu level ke level yang lain dan semuanya ternyata kok apa apa namanya pemahamannya tentang keuangan itu loh. Saya nggak ngomongin masalah syariah dulu, tetapi ngomongin masalah keuangan aja. Iya, Itu tuh masih banyak yang keuangan umum dulu overlapping ya. gitu. Misal, iya secara umum aja. Oke, oke. Misalnya, Mm-mm, mm-mm. yang sering banget orang tahu, orang bicarakan itu misalnya sudah punya polis asuransi punya gitu. Buat apa? Buat tabungan. Nanti anakku kalau misalnya udah gede itu akan istilahnya kalau orang Jawa tuh dibetok ya, tak buka nanti tak ini kan buat dia sekolah anak gitu lah. Asuransi buat nabung gitu kan. Itu satu Iya, gitu kan. iya, Terus betul. kalau nggak gitu ngomongin investasi, saya udah investasi banyak banget di A, B, C gitu ya. Harapannya apa? Harapannya pasti nanti akan pada saat saya pensiun saya inilah ya ambil hasilnya buat nanti pensiun gitu. Saya tanya nabungnya di mana? Di deposito gitu misalnya kan. Iya, Lah, iya, terus jadi maksudnya apa ya? Dia sudah melakukan investasi oke, tetapi belum iya. selaras dengan tujuan keuangannya gitu loh. Belum Kayak paham gitu-gitu. gitu. Betul, Betul, betul. Mbak. Sebelum disesuaikan dengan kebutuhan masa depannya seperti apa. Nah, terus Betul, betul. kemudian yang sering banget itu yaitu tadi saya udah bayar asuransi sudah sekian, tapi kok jadinya uangnya pada saat diambil nih ya, kok habis, kok tinggal Iya, segini, padahal kan aku setornya udah iya, segini, harusnya totalnya iya. segitu loh. Nah, itu tuh hal yang kecil-kecil, tapi Dan akhirnya tuh menjadi dan Mbak Nani kan ada diomelin, ini nggak sih? Diomelin deh, gitu kan? Sama-sama teman-teman di reksadana juga punya masalah yang sama, Mbak. Ketika dia beli reksadana saham, kemudian apalagi syariah dia beli, habis lebaran dia beli, dia pikir akan baik di tahun depan gitu. Dibuka lah celengan reksadana saham itu di tahun depan, tahu-taunya saham lagi turun dan dia akhirnya marah-marah gitu. Nah, inilah nah, bentuk-bentuk yang memang terjadi di masyarakat masyarakat. Indonesia. Nah, kita mau Ya, bicara kenapa ini sampai terjadi gitu ya, Mbak. Dan kalau ini terus ya, terjadi, bagaimana apa namanya nasib masyarakat Indonesia kan gitu ya. ya, ya. Kita Jadi berbicara masalahnya gitu. betul, betul. Jadi mereka taruh sesuatu tidak pada tempatnya, tapi yang disalahin jadinya perusahaannya. Padahal itu tadi, naruhnya bukan pada tempat yang tepat gitu loh. Betul, betul, Mbak, betul. Ini betul banget, Mbak. Ini saya juga dari praktisi. Jadi sebenarnya teman-teman Mbak Naning dan teman-teman semua, saya adalah real praktisi. Jadi saya adalah Mhm, seorang praktisi perencana keuangan independen sebenarnya. Jadi saya mhm, memang mhm, berawal dari memang saya seorang pelaku UKM. Jadi makanya kenapa saya perencana keuangan khususnya adalah di UKM gitu. Nah, mhm, kemudian saya ngambil sertifikasi keuangan, mhm, kemudian saya lebih mengkhususkan untuk syariah dan tetap di UKM karena memang saya 20 tahun sebagai pelaku UKM. Nah, itu mhm, teman-teman ketika kita dipraktisi, ketika dipraktisi itu mhm, memang agak berbeda dengan ketika kita berada di akademisi. Jadi setelah saya jadi praktisi, saya baru masuk ke mhm. akademisi gitu Mbak Nani ceritanya. Sampai sekarang nih makanya ke S3 nih juga sedang berusaha
mencoba menjadi akademisi kayak apa sih, walaupun ada jet lag ya gitu. Praktisi ke akademisi agak jet lag Mbak, karena nggak biasa dengan jurnal gitu. Tapi mau nggak mau akhirnya kita jadi belajar gitu. Jadi Mbak, itu betul kita menemui, jadi saya menjadi praktisi keuangan itu tahun 2012, dari sejak tahun 2012 ya. Itu Mbak, apa namanya, nggak paham, dan tadi ternyata kok gini sih, apa namanya, apaan tuh, kebanyakan yang namanya insurance, kemudian bank itu kemudian cuman ngambil bunganya doang, mencekek, nggak ngomong di depan, dan lain-lain. Itu terjadi. Jadi saya baru paham itu kenapa hal itu menjadi salah satu hal yang keuangan Indonesia tuh dimusuhin banyak orang. Kita di sini nggak ada salah atau benar ya Mbak Nani. Bahwa mungkin pada saat pertama kali keuangan ya, kita ngomong keuangan umum dulu, belum keuangan syariah ya. Keuangan itu masuk ke masyarakat Indonesia itu tidak secara edukasi secara benar gitu awal-awalnya gitu. Jadi awalnya yang penting closing product deh gitu, yang penting seperti itu. Tapi pemahamannya, detailnya itu tidak, mungkin waktu itu tidak terlalu dipikirkan gitu. Akhirnya dampaknya baru sekarang mana. Nah, saya baru paham di OJK ini. Saya bergabung di OJK tuh tahun 2017 waktu itu. Sampai sekarang saya bukan orang OJK, tapi saya hanya diminta sebagai kayak narasumber ahli aja atau staf ahli yang memang berada di khusus di divisi namanya EPK teman-teman. Jadi edukasi dan perlindungan konsumen, dia punya divisi khusus untuk literasi keuangan yang mengeluarkan SNLKI namanya, Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Nah itu tahun 2019 ini tingkat inklusi. Jadi ada dua nih. Kalau kita nih sebagai ahli-ahli perencana keuangan nanti ini teman-teman ya, itu ada dua hal yang penting banget kita pahami, yaitu inklusi dan literasi. Nah ini penting banget. Apa sih inklusi, apa literasi, itu kadang-kadang kita juga belum paham sebagai seorang perencana keuangan gitu ya, sebagai seorang financial educator gitu. Jadi yang disebut dengan inklusi keuangan itu adalah akses masyarakat untuk melakukan menggunakan produk-produk dan jasa keuangan, kemudian akses dia untuk masuk dan yakin untuk mengambil keputusan terhadap produk dan jasa layanan keuangan. Itu namanya inklusi. Ya. Kemudian kalau literasinya apa? Apa beda literasi dengan edukasi? Beda lah. Edukasi ada di dalam literasi. Jadi literasi itu adalah bentuk besar, di dalamnya ada salah satunya edukasi. Nah, pertamanya penetrasinya dengan edukasi, kemudian setelah edukasi baru ada yang namanya pemahaman lebih dalam, baru dia yakin gitu. Jadi setelah adanya edukasi yang benar, nah ini Mbak, setelah ada edukasi yang benar, maka dia bisa jadi paham dan bisa memperhitungkan segala keputusan dia dan yakin untuk mengambil sebuah produk jasa keuangan. Itu namanya terliterasi gitu. Jadi awalnya adalah edukasi yang baik dulu, penetrasinya. Nah, berarti kan kalau dampaknya sekarang kita nih di praktisi di industri masih diomel-omelin, berarti itu adalah dampak dari edukasi yang waktu itu mungkin belum tepat. Seperti itu. Jadi tahu nggak Mbak, inklusi kita di tahun 2019 kita sudah ada prosentasenya. Itu inklusi keuangan umum Indonesia itu 76,19%. Inklusi. Jadi artinya orang masyarakat Indonesia yang mengakses lembaga keuangan semua ya, bank dan non-bank, itu adalah 76 orang dari 100 orang masyarakat Indonesia yang disurvei. Seperti itu contohnya. Jadi 76,19%. Artinya 76 orang dari sudah 76. Memiliki akses dari 100 orang. Jadi dari 100 orang bagus ada 76 kan, orang bagus dong. Bagus. Iya, jadi makanya tadi mereka punya asuransi, mereka punya bank gitu. Tapi literasi keuangannya Mbak, tahun 2019 adalah 38,03%. Which is di mana? Jadi inklusinya lebih besar dibandingkan literasinya. Dari 100 orang yang sudah yang disurvei, yang dari 76 tadi yang sudah inklusi, itu hanya 38 orang yang paham literasinya. Yang well literate ya, yang dia tahu gitu ya. Betul. Makanya tidak menjadi sesuatu hal yang aneh ketika kita di lapang diomel-omelin, karena mereka memang tidak paham ketika mengaksesnya. Seperti itu, Mbak. Jadi literasi keuangan kita jauh di bawah inklusi. Disinilah makanya kita sebagai seorang praktisioner, baik itu financial planner, kemudian edukasi dan lain-lainnya, itu banyak kerja keras. Dan teman-teman paham, ini aja udah bagus banget, udah mencapai target.
itu naiknya cuma berapa persen? 8% per 3 tahun. Jadi kita biasanya per 3 tahun melakukan survei gitu ya. Jadi hanya 8%, hanya nambah 8 naiknya 8 orang lah gitu. Itu untuk yang umum ya Mbak. Itu seperti Itu untuk yang itu. umum. Jadi istilahnya Oke, untuk oke, yang oke, umum oke. Mbak. Jadi Kok masih aku banyak jadi PR ya deg-degan ya? nih teman-teman ya Heeh. gitu ya. Iya, itu yang umum aja ya, yang umum yang istilahnya itu Hmm, belum syariah itu betul-betul yang masih umum aja tentang umum. keuangan secara umum ya. Keuangan. Nah, keuangan syariah. Jadi yang disebut dengan keuangan tuh artinya apa namanya? Sesuatu uang yang tersistem ya. Jadi dengan lembaga keuangan ya, baik non bank Hmm, maupun bank. Jadi perbankan. perbankan, insurance, terus kemudian leasing di luar koperasi ya. Kalau koperasi kan yang di bawah pengawasan OJK lah intinya gitu. Oke. Pegadaian dia termasuk juga gitu ya. Jadi Hmm, keuangan yang di bawah pengawasan OJK itu semua termasuk yang disurvei tadi. Jadi hmm, inklusinya hanya 76,19%, kemudian hmm, literasinya hanya 38,03%. Jadi hmm. itulah PR-nya kita Mbak Naning dan teman-teman semua nih, mudah-mudahan semangat kita untuk memberikan edukasi yang tepat. Nah, ini dia Mbak, edukasinya intinya memang ujung-ujungnya kita memang closing, boleh gitu ya. Tapi berikanlah apa namanya? Sebuah edukasi yang benar-benar mencerdaskan mereka dulu gitu. Betul, Jadi tidak betul. hanya mengerti produk, tapi bagaimana dia Hmm. paham terhadap Apa yang kinerja-kinerja diambilnya? instrumen-instrumen keuangan tersebut. Iya, Hmm. betul. Jadi dia paham risiko-risiko, paham kenapa sih dia membuat keputusan ini karena apa, kenapa nggak pilih ini karena apa, kenapa pilih ini karena apa. Jadi mereka akhirnya memiliki keyakinan, namanya efikasi keuangan. Efikasi keuangan itu sebuah psikologi manusia yang kemudian dia Hmm. merasa yakin akan membuat keputusan terhadap keuangannya dan dia yakin mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik. Gitu, Mbak. Iya, Gitu. iya, iya. Jadi, jadi masih jauh Speechless banget lah, ya dari ideal ya. speechless lah. Itu Ini baru eh, keuangan umum ya, baru kita masalah belum ngomong keuangan keuangan secara umum syariah ya. gitu ya. Mm. Nah, terus kita masuk nih ke yang Hmm, syariah. Itu tadi kan sekian hmm. persen ya, 76,11% untuk inklusinya dan 38% untuk 0,03% literasinya. untuk literasinya, ya. Ya. Lalu Oke, untuk keuangan syariah bagaimana, Mbak? Sebentar, Mbak. Saya baik. deg-degan dulu, Mbak. Nih teman-teman, kita ngomongnya gini, pokoknya gini. Pada saat kita berbicara ini, bisa jadi ini adalah suatu kewajiban kita, suatu peluang buat kita gitu ya, tapi juga sebuah tadi kewajiban kita juga sebagai orang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan gitu ya secara benar, dan mudah-mudahan ini ajang ini Mbak, saya berterima kasih banget sama Mbak Naning mengajak teman-teman semua untuk bisa paham, karena memang nggak banyak yang paham. Bahkan seorang CFP pun tidak paham tentang kondisi literasi keuangan Indonesia saat ini, khususnya yang syariah gitu ya. Nah, yang Hmm. syariah nih Mbak, gitu, karena memang kita juga syariah itu baru baru apa namanya istilahnya bagus banget. Syariah itu kan ketika perbankan itu masuk ya, ketika Bank Hmm. Muamalah waktu itu masuk, itu sekitar kurang lebihnya 40 tahunan belakang ya, taruhlah 22 tahun. itu baru baru bergerak ekonomi syariah, baru sekarang menggelinding seperti bola salju. Dan teman-teman perlu paham kenapa hari ini girohnya kita berbicara tentang literasi keuangan syariah, dan ada ironisnya gitu ya, ada sesuatu hal yang miris banget tentang. Kita bicara bagusnya dulu nih Mbak Naning, kita bicara Mhm. bagusnya dulu tentang keuangan syariah Indonesia. Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia Mbak, di dunia Ya, ya. Ingat ya betul. teman-teman Mhm. semua bahwa ini dilakukan bukan oleh lembaga survei OJK, tapi dilakukan oleh lembaga namanya Pew Research Center, itu Mhm. lembaga kajian Amerika Serikat. Jadi bahwa Indonesia sampai dengan hari ini itu merupakan diperkirakan oleh lembaga tersebut 50 kita akan disalib oleh India. Nah, makanya Yang ini benar tuh, strategi Mbak. nih, jangan sampai. Serius nih. Betul, betul, betul. Ini adalah sebuah survei yang mereka lakukan gitu ya, ketika kita tidak mengambil strategi yang masif gitu ya. Mudah-mudahan ini nggak sampai terjadi gitu ya. Nah, ketika negara berpenduduk muslim terbesar, keuangan Republik Indonesia namanya Global Islamic Economy Index ya.
itu juga mengeluarkan sebuah survei bahwa keuangan Indonesia untuk keuangannya kita juga nomor 1 saat ini. Level pertama unggul di dunia ya untuk keuangannya. Itu bagusnya lagi. Kemudian kalau untuk yang halal, ekonomi halalnya kita peringkat keempat tahun 2019. Naik dari tadinya 2016 ya peringkat 10 gitu ya. Dari sekarang udah naik lagi. Itu ditunjang oleh fashion Islami kita sama kosmetik, halal kosmetik. Kita menang di situ hingga akhirnya kita naik peringkat. Karena sekarang kita udah banyak halal lifestyle kita dari fashion, ya dari fashion. Tapi kita masih kalah di produsen untuk makanan, dan kemudian kita masih kalah di travel halal. Jadi travel halal kita masih banyakkan yang keluar dibanding orang yang masuk muslimnya. Jadi banyakkan muslim kita yang keluar menjadi outbounding gitu ya. Nah ini nyata, itu semuanya ada di data. Jadi semua ada di data Global Islamic Economy. Nah teman-teman, kita bagus tadi, kita keuangan syariah kita udah nomor 1 nih, gitu ya. Kita berpenduduk muslim terbesar nomor 1 di dunia nih. Tapi teman-teman, ironisnya bahwa survei nasional literasi keuangan Indonesia tahun 2019 itu memberikan data bahwa literasi keuangan Indonesia itu untuk syariah khususnya itu hanya inklusinya hanya 11,1% di tahun 2019. 11,1% itu di tahun 2016. Dari 100 orang ada 11 orang saja. Orang hanya ada 11 orang yang mengakses lembaga keuangan syariah. Dan literasinya hanya lembaga keuangan syariah ya, ini maksudnya dari semua lembaga keuangan syariah, baik itu dari asuransi, perbankan. Yes, kita nanti akan naik lain waktu, kita akan bicara gender, kita akan bicara bagaimana insurance, bagaimana reksadana, bagaimana itu lain lagi. Tapi secara global, inklusinya 11,1%. Dari 100 orang hanya 11 yang mengakses, dan literasinya hanya 8,1%. Artinya dari 100 orang yang tadi disurvei, hanya 8 orang saja yang paham tentang keuangan syariah. Serius, Mbak? Seriously. Dan tahun 2019 itu kan adalah survei di tahun 2016 yang kemudian kita gunakan data tersebut sampai dengan tahun 2018. Kemudian kita survei lagi tahun 2018 sampai 2019, which is itu 1 tahun. Ada penurunan juga, Mbak. Di mana penurunan inklusi kita menjadi dari 11,1 menjadi 9,6%. Kemudian literasinya dari 8,1, kemudian 2019 masih literasinya naik tapi inklusinya turun. Ini sesuatu hal yang miris ya, bahwa harusnya secara penelitian, betul. Jadi secara penelitian harusnya literasi tinggi itu menyebabkan inklusi tinggi, betul ya? Betul ya kan? Betul. Harusnya seperti itu. Hipotesanya gitu ya. Tapi ternyata di Indonesia literasi keuangan yang tinggi tidak serta-merta membuat orang itu membuat keputusan untuk inklusi di keuangan syariah. Why? Inilah yang saya kemarin berdiskusi dengan kemarin seharusnya saya dengan literasi yang sudah bagus, mestinya tingkat inklusinya juga pastinya akan terdongkrak dong. Betul. Seharusnya. Dari semua penelitian jurnal yang saya juga kemarin baca tentang ini, karena memang rencananya disertasi saya memang tentang ini gitu ya. Itu semuanya akan signifikan. Jadi positif gitu ya. Berbanding lurus dia bahwa kalau literasi baik maka inklusi menjadi baik gitu. Tapi aneh di Indonesia tidak. Nah ini saya kemarin sudah tanya apakah udah ada survei lebih dalam untuk ada di Indonesia sendiri di SNLKI tahun 2016 itu revisit 2017 itu ada 5 provinsi di mana literasi keuangannya sangat tinggi tapi kemudian inklusinya sangat rendah. Bahkan ada 2 provinsi yang notabene muslimnya juga sangat banyak, yaitu Jawa Timur dan Sumatera Barat. Ini di mana inklusinya literasinya dia itu setengah dari inklusinya dia setengah dari literasinya. Literasinya sangat tinggi, 29, sekian persen kalau nggak salah, tapi kemudian inklusinya hanya 12, sekian persen. Jauh nggak? Nah, jadi 5 provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Tengah. Palembang? Nah, inilah yang rencananya Palembang, tapi dia dikit bedanya kalau Palembang, nggak terlalu jelek.
Bedanya Tapi cuma yang aku heran 1,sekian%. tuh Jawa Timur tuh. Yang saya tuh heran banget Jawa Timur. Ya, Itu kan mayoritas Jawa Timur dan Sumatera Barat. Jawa Timur dan iya. Sumatera Barat. Sumatera Barat juga itu kan mayoritas Muslim banget ya di sana dan kita Iya, tahu iya, iya. basis-basisnya Muslim ada di sana. Iya. Jadi inilah teman-teman yang kemarin saya di mini proposal saya mengajukan itu gitu ya, bahwa ada gap antara hal yang seharusnya terjadi menjadi tidak seharusnya terjadi. Ini kan yang perlu diteliti. Kenapa? Why? Kenapa kita udah pinter syariah tapi kenapa nggak ada inklusi? Ada apa dengan keuangan syariah? Ada apa dengan Salahnya di mana masyarakat? gitu ya? Ada di mana salahnya dan apa yang harus kita lakukan? Kan gitu Mbak sebenarnya. Oke. Jadi Betul, betul, ini betul. teman-teman semua bahwa inilah sebuah realita kondisinya bahwa sangat keuangan syariah kita baru 8%, dari 8 orang dari 100 orang yang disurvei itu dia paham tentang keuangan syariah, dan inklusinya dari 11 dia turun ke 9, sekian persen gitu ya. Nah, kami bertanya kepada OJK kenapa turun, kenapa ada turun. Ternyata memang bisa jadi angkanya terlihat turun, tapi sesungguhnya sebenarnya nilainya nggak turun, karena ternyata bisa jadi di dalam penelitian itu ada beberapa hal ketika ada terjadi penurunan dari 11,1 ke 9. Jadi karena bisa jadi, tapi belum tahu ya, ini baru akan diteliti ya. Perkiraannya adalah satu karena keuangan konven naik, Mbak. Jadi pertumbuhannya kita syariah terlambat sekali, sehingga itu kalah beberapa kali lipat dibanding konvensional gitu. Sehingga akhirnya terlihat turun gitu ya. Atau yang kedua, standar error pada saat penelitiannya sangat tinggi, karena kemarin setelah dicek katanya standar errornya 8,75. Sedangkan kalau di sebuah penelitian yang masih ditolerir taruhlah 5% yang dia inginkan. Jadi ada kesalahan misalnya. Karena kesalahan responden atau apa. Jadi kita berharap masih perlu penelitian lebih lanjut, tapi intinya masih sangat rendah dibanding konvensional. Tadi kan konvensional dari 100 orang 76 udah akses, ya kan? Iya. Inklusi. Kalau di sini sekarang cuma 11 orang, seandainya pun nanti nggak turun kan. 11 orang dari 100 orang kalau yang syariah. Kebayang ya, Mbak? Gitu. Jadi Bayang inilah banget, kebayang banget. Iya, Kebayang banget makanya dan jadinya tuh jadi tepok jidat gitu. Maksudnya ya ada korelasinya dengan pertumbuhan kita di insurance juga gitu. ya Well, korelasinya dengan why? teman-teman praktisi di lapangan. Ya. Betul. Jadi well, why? Kenapa akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir ini bukannya bertambah justru semakin menurun. Jadi memang secara umum seperti itu ya kondisinya. Iya, setelah diteliti ternyata data menunjukkan seperti itu. Nah, sekarang begini, Mbak. Berarti apa sih yang perlu kita cermati Benahi. dari kasus ini gitu ya, dari sebuah gambaran ini gitu, teman-teman. Berarti sekarang gini, apakah kita perlu lagi menyalahkan masyarakat bahwa kok kamu nggak mau inklusi Beli sih, produk nggak saya mau sih ambil gitu. produk sih, Nah, seperti berarti itu. sebenarnya siapa duluan nih ayam telurnya? Kan gitu ya. Jadi teman-teman, ya enggak, kita tidak bisa menuntut masyarakat untuk dia membeli produk kita sebelum dia paham dan yakin terhadap produk kita. Jadi sesungguhnya bola ada di tangan siapa saat ini? Gitu. Jadi sekarang bola ada di tangan siapa? Jadi itulah jadi teman-teman yang menjadi penting, kita mau diskusi bersama nih di sini sekarang. Jadi inilah sebuah kondisi yang dari kemarin aja kenaikannya tuh Mbak, dari tahun 2013 sampai 2016 itu cuma 5% Mbak literasinya. Dalam 3 Dari tahun 100 ya. orang hanya 5 orang yang paham. Nah, kemarin babak belur Dalam kita kurun waktu gitu ya. maksudnya dalam kurun waktu 3 tahun hanya 5 Hanya orang saja yang 3%. akhirnya teredukasi dengan baik. Masya Allah. Jadi naiknya hanya 3%. Ya, Tapi ya, ya, ya. itu Jadi pun 3%. sudah memenuhi target, Mbak. Jadi target di nasional sendiri nggak terlalu tinggi. Targetnya memang tidak terlalu tinggi. Sudah memenuhi target untuk konvensional. Tapi kalau dibandingkan tadi dengan hebatnya Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lembaga keuangan syariahnya terbesar di dunia, itu menjadi sebuah hal yang ironis. Makanya tidak menjadi sebuah hal yang aneh ketika Malaysia menjadi pusat keuangan Asia saat ini. Gitu, karena mereka lebih baik secara inklusi dan literasi keuangannya. Seperti itu. Tapi di awal
masa pemerintahan kita kemarin kan sempat menjadi sebuah concern untuk keuangan syariah ya. Salah satu Iya. hal yang akan menjadi perhatian di pemerintahan ini adalah pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia. Bahkan beliau, hmm, ini kita ngomong ini boleh nggak sih? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita Ya kita karena memang kan, nama ininya seperti itu gitu ya. ya karena Apa namanya? kita sempat sempat menangkap komitmen pemerintah adalah untuk meningkatkan keuangan syariah, bahkan Mm-mm. menjadi tuan rumah gitu loh. Ya, ya. Terus bagaimana Dan itu udah pergerakannya bagus. sampai hari ini? Oke. Buat kami di apa namanya istilahnya di ujung tombak ya, nanti nanti teman-teman Mbak Naning dan teman-teman juga bergabung dengan kami gitu ya. Pemerintah sekarang itu ya, dari tahun 2013 lah. Buat kami udah terima kasih banget dengan pemerintah. Karena mereka tuh udah babak belur juga untuk melakukan itu. Karena ini juga adalah dampak dari pengajaran-pengajaran atau desain-desain edukasi yang memang itu terbentuk mungkin dari 400 tahun yang lalu, Mbak. Di mana Maksudnya VOC gimana? datang. Jadi gini kan, Oh, edukasi tentang keuangan itu kan tidak serta-merta orang yakin untuk mengambil hanya karena kemudian 1 jam 2 jam kita berikan training, nggak bisa. Dia iya, harus setuju. yakin gitu. Apalagi produk-produk investment, produk-produk insurance yang itu jangka panjang, yang dia perlu trust, ya kan? Perlu trust untuk Betul. kemudian dia membeli, dia menaruh hartanya di situ gitu ya. Jadi itu perlu sebuah keputusan yang dia sangat yakin. Nah, ketika dia belum memiliki tingkat pemahaman, pertama edukasi, kemudian literasi, kemudian keyakinan atau efikasi tadi yang disebut. Ketika dia tidak memiliki hal ini, jangan harap kita kemudian akan dia pilih. Dia akan lebih memilih yang tadi produk-produk yang memang membuat dia yakin untuk dia naruh uangnya, Yang sudah, wealth-nya. Karena ini yang, urusannya hidup mati dia, ya ya, gitu. Ini jangka istilahnya panjang, yang sudah seperti ada itu. aja gitulah istilahnya ya, yang intinya tuh nggak mau terlalu ambil resiko karena pengalaman Iya, sebelumnya dari nenek leluhurnya ya sudah menggunakan itu gitu, nenek moyangnya sudah menggunakan itu seperti betul, itu ya. Jadi untuk betul. menggantikan dengan sesuatu yang baru itu butuh waktu dan proses yang tidak mudah Butuh ya. waktu, betul. Dan buat saya, ulama-ulama kita itu udah sangat luar biasa bekerja sama, apalagi sekarang juga dengan pemerintah. Karena gini, sekarang ini kita tidak bisa menafikan bahwa keuangan syariah dunia itu benar-benar lagi seksi. Istilahnya syariah itu sangat seksi di dunia. Setiap negara berlomba-lomba bahkan menjadi pusat halal ekonomi. Contoh misalnya sekarang di Eropa, Inggris sudah mencanangkan bahwa dia adalah pusat ekonomi syariah dunia, di mana kalau dibandingkan kita dengan Inggris, sistem keuangannya dia yang sudah lebih full fledged dibanding kita, lebih 100% syariah dibanding kita misalnya. Dia bisa lebih seperti itu gitu. Nah, jadi istilahnya apa namanya? Kita karena ekonomi syariah tidak melihat religinya, Mbak, tidak melihat agama, karena melihatnya ekonominya. Jadi ketika kita berbicara keuangan syariah, keuangan Islam, itu tidak berbicara mengenai agama. Di sini mengenai konsep ekonomi, sehingga apakah konsep ekonomi tersebut diterima atau tidak untuk global gitu ya, untuk universal seperti itu. Jadi di Eropa mereka lebih menerima itu dibanding Indonesia sendiri gitu. Jadi untuk saat ini seperti itu. Dan tadi Indonesia dari seluruh umat Muslim di dunia, Indonesia itu mengambil porsi terbanyak, yaitu 12,7% jumlah Muslim di dunia itu ada di Indonesia, ada di Indonesia. Jadi kalau saya belajar waktu di sama dosen saya dulu waktu di kuliah S2 itu sampai jika seluruh penduduk Muslim di Jazirah Arab itu dijadiin satu, itu masih banyakkan Indonesia negara penduduk Muslimnya. Penduduk muslimnya. Tapi Indonesia saat ini masih menjadi pasar negara-negara Muslim luar untuk kita menjadi pasarnya aja, membeli produk mereka. Kita belum menjadi produsennya. Contoh taruhlah daging halal gitu ya. Kita ininya bagus banget, atau traveling halal. Kita banyak sesuatu yang baik. Tapi di sini nggak ada yang concern untuk membuat secara benar-benar untuk traveling halal yang betul-betul masif gitu, belum sampai situ. Makanya mungkin itu perlu waktu, perlu dukungan banyak pihak gitu loh. Jadi memang dan ini juga kan menyangkut bahwa di kita juga ada banyak mazhab gitu, juga ada banyak
persepsi Persepsi, tentang keyakinan. hukum-hukum fikih yang Iya. berbeda, ya pikir di mana itu kita juga tidak bisa menafikan bahwa di dunia begitu. Jadi gini, kalau ngomong soal keuangan syariah tuh Mbak Naning itu tidak akan lepas dari namanya fikih muamalah. Iya, Ya, betul. ya kan? Ya. Banget. Jadi sebuah aturan-aturan, ya kan, aturan-aturan yang hasil ijtihadiyah, ya. Jadi hasil ijma ulama, ya istilahnya gitu. Jadi yang didasarkan pada syariat. Jadi syariatnya adalah Al-Quran dan hadis, kemudian disesuaikan dengan ekonomi kontemporer saat ini, kemudian yang dulu tidak ada, kita menggunakan kias atau menggunakan pokoknya intinya ada usul fikih lah bagi ulama-ulama kita yang hebat-hebat itu gitu ya. Nah, mereka melakukan melakukan ijtihad, kemudian menelurkanlah sebuah hukum-hukum baru gitu ya, yang kemudian tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya fikih. Nah, kalau di fikih muamalah sendiri kan Mbak, itu kan kalau di ibadah itu kan segala sesuatunya dilarang kecuali yang dibolehkan kan gitu ya. Tapi kalau di fikih muamalah kan sebaliknya, semuanya dibolehkan kecuali yang dilarang kan gitu ya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang, maka boleh. Dan itu adalah hasil pemikiran dari ulama-ulama. Jadi bisa jadi manusia memiliki bentuk pandang yang berbeda. Dan itu masih dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi teman-teman di sini misalnya ada, oh ini kok saya boleh ya dengan lembaga keuangan ini kok saya boleh, kok yang ini nggak boleh gitu. Maka itu sebenarnya sesungguhnya tidak harus menjadi sesuatu hal yang perlu dipertentangkan, Mbak. Karena dalam fikih muamalah sendiri, ketika dia masih punya basic yang memang dia punya mazhab yang bisa diyakini dan dalilnya itu ada di dunia diakui, ya nggak ada masalah juga. Semua balik kepada hati, semua balik kepada keputusan hati nurani, kemudian kita sholat istiqoroh mana yang paling baik buat kita. Itu Mbak, kalau saya seperti itu. Jadi tidak perlu ada hal yang perlu dipertentangkan. Kamu kalau nggak ikut mazhab ini berarti nggak syariat. Nggak harus gitu juga. Karena dalam fikih muamalah diperbolehkan adanya bentuk persepsi yang berbeda selama itu tidak keluar dari jalur syariat. Gitu. Yang jelas selama jadi tidak ada dalil yang melarangnya. Inklusi keuangan Indonesia itu agak lambat gitu, atau bukan agak lambat sih, agak mungkin perlu pertimbangan yang cukup pelik gitu ya di level masyarakat, di level masyarakat Muslim Indonesia sendiri gitu. Jadi kok ini Ustadz ini bilang ini, Ustadz ini bilang ini, which is itu sebenarnya boleh-boleh aja gitu. Silakan memperdalam, kemudian balik kepada keyakinan kita sendiri gitu. Tapi ini memang membuat yang tadinya harusnya cepat gitu ya, ketika masa satu, jadi kemudian ketika masa banyak, mungkin masyarakat perlu pertimbangan yang lebih lama lagi gitu. Mungkin ini juga salah satu pengaruh. Ini sih hipotesa menurut pribadi saya ya Mbak, belum melakukan penelitian gitu. Jadi mudah-mudahan kalau ada penelitian jadi kita bisa lebih tahu gitu kenapa gitu mereka. Gitu Mbak, kira-kira seperti itu. Tadi kembali lagi sama yang Mbak Reni bilang ya, kalau di negara Inggris itu kan saat ini sudah betul-betul juga menerapkan ekonomi syariah dan di sana berkembang, jauh berkembang ya. Ya. Nah, di situ lebih menempatkan bukan kepada sisi religinya apa, tetapi lebih kepada konsepnya ya, bahwa syariah itu adalah sebuah konsep, ya konsep ekonomi. Nah, saya rasa mungkin itu salah satu hal yang mempengaruhi kenapa di sana cepat berkembang dan kemudian di sini kurang. Di sini sangat melibatkan emosional religinya, sehingga untuk menerima konsep asuransi ekonomi syariah atau keuangan syariah itu lebih kepada emosional religi tadi. Sedangkan kalau di yang lain itu justru melihatnya adalah konsepnya. Inilah konsep syariah itu seperti ini loh. Jadi bukan pada dikotomi religinya itu sendiri. Nah, berbeda dengan di tempat kita lebih banyak terjadi dikotominya karena religi dan emosional religi itu. Gimana Mbak menurut saya? Menurut Mbak Reni? Oke. Sekarang gini, kita balik lagi kepada basic sebenarnya prinsip ekonomi Islam tuh kayak gimana sih gitu ya. Dari yang saya pelajari ya, sependek pengetahuan saya gitu ya. Jadi bahwa salah satu yang paling, kalau dalam bentuk material, kalau kita ngomong harta, bahwa kalau dalam konteks ekonomi konvensional itu bentuknya materialis dia dasarnya. Tapi kalau di Islam adalah materialis spiritualis. Nah ini kita penting nih kita ngomong. Jadi kita bukan hanya melulu ngomong materialis, tapi kita ada spiritualis, tetap ada.
tapi juga nggak cuma melulu spiritualis, tapi kita juga ngomong materialis juga. Jadi dunia akhirat ini nggak boleh ada dikotomi, nggak boleh ada perbandingan, karena tadi bahwa segala sesuatu hal ekonomi itu apa sih Mbak? Ekonomi itu kan sebuah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, kan sebenarnya itu ekonomi ya. Jadi Betul, kebutuhan itu apa namanya, dasarnya. segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut harus didasari oleh nilai-nilai spiritual, nilai-nilai normatif spiritual, seperti itu sebenarnya. Nah, dalam Islam sendiri harus dua ini nggak boleh disatu-satuin gitu, nggak boleh ada dikotomi. Inilah yang mungkin belum secara terterapkan secara sempurna gitu di Indonesia gitu. Jadi yang materialis, yang kemudian yang spiritualis gitu. Nah, ini juga ada bukunya Mas Yusuf Hadi gitu juga tentang layer muslim gitu ya. Jadi ada 4 layer muslim di Indonesia yang beliau teliti, bahwa ada yang rasionalis, kemudian apatis, kemudian universalis, dan kemudian konformis. Dan ini memperlihatkan tadi bentuknya seperti itu gitu. Apa Mbak Jadi tadi? memang 4 layer apatis, muslim, rasionalis. Nah, kalau rasionalis. apatis itu emang gue pikirin gitu. Iya, Emang gue iya, pikirin iya. gitu. Ya pokoknya bodo amat. Gue pokoknya yang penting gimana perut gue ini dulu. Biasanya itu adalah yang golongan ekonomi rendah dengan edukasinya berpendidikan rendah. Masih Kemudian rendah. yang kedua adalah rasionalis. Rasionalis gue dapat apa? Nah, itu. Jadi ada golongan-golongan muslim yang rasionalis. Jadi gue dapat apa? Jadi lu nggak usah ngomong macam-macam deh, yang penting gue dapat apa gitu. Jadi dia masih memperhitungkan nilai Untung rugi. gitu, seperti itu. Masih melihat Kemudian yang untung ketiga rugi adalah ya. universalis. Iya, jadi masih berhitung. Jadi dia masih berhitung soal margin dan lain-lain gitu ya. Terus kemudian universalis gitu. Universalis ini dia sudah lebih memiliki nilai, kayaknya gue lebih memilih yang saya tetap ekonomi materialisnya tetap dapat, tapi saya lebih memiliki kalau ada yang punya nilai-nilai normatif spiritualis, saya lebih milih yang spiritualis deh gitu. Jadi ini sudah lebih kepada dia aware terhadap tadi mungkin yang 8% tersebut. Jadi dia sudah tetap ekonomi, inklusi, kemudian tetap itu gitu, seperti itu. Ya, kemudian kalau yang konformis itu yang spiritualis aja, pokoknya harus Islam gitu. Jadi makanya saya nggak peduli, pokoknya kalau kita sebutnya, kalau saya belajar lebih lanjut tadi dari beberapa guru saya, namanya bentuknya tekstual plek. Jadi ada yang namanya tekstual. Jadi ada yang namanya Islam itu ada yang namanya tekstual, kontekstual gitu ya. Jadi kalau tekstual tuh apa yang di dalam Al-Quran dan hadis itu dilakukan. Kemudian kalau kontekstual bisa jadi memungkinkan nggak untuk di suatu daerah ini, atau kemudian di suatu negara ini. Jika tidak, dulu ada larangannya nggak, seperti itu. Jadi ada ijtihadnya dulu gitu. Jadi makanya kenapa ada bentuk-bentuk fatwa gitu di banyak negara, di Malaysia, di Indonesia, itu dalam bentuk tadi bahwa dia kontekstual, menerapkan hukum-hukum syariat dari Al-Quran dan hadis, tapi disesuaikan dengan kondisi-kondisi di saat ini. Itu. Jadi itu bentuknya seperti itu. Tapi ada golongan yang memang di muslim kita yang memang hanya menerima tekstual gitu. Apakah ini salah atau benar? Bukan. Tidak ada salah atau benar. Itu hanya bentuk keyakinan dan kemudian persepsi. Sekali lagi bahwa di fikih muamalah itu selama dia memiliki dalil dan kuat, tidak perlu saling untuk kemudian memperdebatkan. Seperti itu sih Mbak yang saya pelajari. Gitu. Karena gini, contoh misalnya insurance ya. Ada bilang, obrolannya berat nih. Padahal judulnya kita lagi cerita ngopi-ngopi ya. Kopinya makin banyak gitu. Jadi contoh misalnya insurance atau bank deh. Bank syariah, ada buku namanya Tidak Syariahnya Bank Syariah seperti itu. Jadi adalah seperti itu. Ya kalau saya sih nggak pernah menyalahkan apapun ya, karena orang tersebut berhak untuk memiliki persepsi gitu ya. Jadi karena persepsi inilah yang berbeda lah menjadi indah gitu kalau saya ya. Jadi segala persepsi yang berbeda ini menjadi sesuatu keindahan kalau saya bilang gitu. Jadi nggak perlu menjudge ya, selama dia masih memang tidak keluar dari jalur ibadah yang syariatnya gitu. Nah, jadi sekali lagi misalnya gini, dalam kondisi misalnya saya nggak boleh tuh misalnya katanya tekstual, saya nggak boleh misalnya. Udah jelas ini ada jelas itu. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu ketika seseorang itu darurat misalnya, kondisinya darurat misalnya. Kan saya sama Mbak Nani beda jadinya akhirnya, jatuhnya gitu. Jadi kita tidak boleh menjudge apakah hukum tersebut bisa, kalau di fikih muamalah ya, contoh ini di ekonomi ya kita ngomongnya.
apakah Mbak Naning sama saya sama? Nggak bisa kalau di fikih. Kalau di ekonomi gitu ya, bukan di fikih. Di ekonomi. Tapi kalau di ibadah sama, Mbak Naning nggak boleh sholat 20 rakaat. Kan gitu, ya nggak? Sholat mesti 17 rakaat. Nah, itu udah nggak boleh tuh. Itu nggak boleh keluar. Tapi kalau di ekonomi, ketika saya ini tidak dibolehkan sesuatu, tapi ternyata Mbak Naning dalam kondisi darurat dibolehkan sesuatu, dibolehkan. Kenapa enggak ada sesuatu hal yang masih membolehkan? Contohnya seperti itu. Jadi ada hal-hal di ekonomi yang kenapa murabahah emas di Indonesia boleh? Kenapa di Saudi nggak boleh misalnya seperti itu? Kenapa dibolehkan adanya transfer sarf tuh namanya mata uang gitu? Kenapa ada jeda misalnya boleh? Kenapa ada yang nggak boleh? Karena seperti itu. Jadi kan itu kan tergantung kondisinya. Kalau misalnya di Indonesia emang belum ada IT yang membuat itu ini gitu ya, seperti itu. Jadi membuat cepat gitu. Ya berarti ini masih dibolehkan dalam kondisi, kalau enggak sulit nanti kita. Nah, itu kalau sulit namanya bukan daruriyat tapi al-hajiyat gitu. Jadi tingkatnya sulit gitu. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi contoh-contohnya banyak. Jadi kalau di dalam fikih muamalah kondisinya tidak bisa disamakan antara negara satu dengan negara yang lain, kondisi seseorang satu dengan kondisi seseorang yang lain, keluarga satu dengan keluarga yang lain, komunitas satu dengan komunitas yang lain. Jadi kita melihat kasus per kasus. Jadi kalau saya sih kita bijak aja deh gitu, helikopter view aja deh gitu. Kita jadi bahwa tidak saling helikopter itu kalau kita melihat masalah itu kita nggak ikut serta dalam masalah tersebut gitu. Lebih baik kita keluar dulu ya, menjadi sebuah helikopter yang melihat dari jauh, melihat dari segala pandang. Oh, ternyata dia mengambil keputusan itu karena ini toh. Oh, ternyata dia melakukan ini karena ini gitu. Sehingga kita tidak menjudge itu karena persepsi kita belaka, tapi kita benar-benar melihat, oh ternyata karena ini, oh ternyata pemerintah itu kenapa masih memperbolehkan bunga di dalam bank syariah tuh karena apa ya? Karena apa? Kenapa ada fatwa takzir dan takwid nih, misalnya seperti itu. Itu kan karena gini, Mbak, nggak boleh ada bunga misalnya seperti itu di dalam bank syariah misalnya seperti itu. Kenapa masih ada denda juga? Kan masih bilang, udah pokoknya itu nggak syariah. Apakah betul seperti itu pemikirannya? Kalau kayak gitu mendingan saya ke bank konven aja. Yang udah jelas-jelas tidak syariah kah? Seperti itu. Padahal denda ini diadakan sekarang gini. Konsepnya jual beli itu kan nggak boleh menzolimi, Mbak. Yeah. Intinya itu nih, ya. Tidak boleh saling menzolimi. Tidak boleh saling menzolimi. Begitu pula dengan ketika kita di lembaga keuangan. Ketika kita bilang, oke, Mbak Naning, kita nggak ada di dalam lembaga keuangan itu tidak ada denda. Tapi terus pas lagi tanggal 1 udah jatuh tempo, saya punya duit, saya nggak bayar sengaja. Berarti kan saya menzolimi. Gitu. Ada kans, gitu. Ada kans bahwa apakah di Indonesia ini orangnya sudah bisa diamanahkan untuk tepat waktu kah? Pertanyaannya itu. Kan gitu. Siapa yang bisa menggaranti apakah orang tersebut tidak telat bayar hutang? Siapa yang bisa menggaranti? Gitu. Jadi hal-hal tersebutlah sebenarnya beralih dari masyarakat kita sendiri juga. Gitu. Ketika kita sudah sangat siap, maka sebenarnya bunga itu bisa dihilangin. Kan gitu. Tapi ketika masyarakat belum siap, bahkan menunda-nunda terjadinya pembayaran hutang, ini menjadi sebuah denda itu bukan menjadi denda sesungguhnya gitu. Jadi denda yang sebenarnya adalah untuk tadi memberikan efek jera ya. Iya sebenarnya. Dan itu secara administrasi itu tidak boleh dimasukkan ke dalam operasional dari bank tersebut. Ya gitu. Seperti itu. Jadi kompleks sih kalau ngomongin bahwa itu seperti itu gitu kira-kira. Iya. Gitu Mbak. ngomong soal literasi ya. Jadi masuknya ke situ. Oke. Terus Mbak Reni sendiri kan ada di dalam OJK, tadi di bagian edukasi kan. Nah, terus tadi melihat kondisi tingkat literasi kita seperti apa, itu kan memprihatinkan lah. Kira-kira nih dari OJK sendiri itu sudah melakukan apa dan bagaimana? Oke. Jadi gini, kita ini gitu ya OJK itu nggak hanya dari MPK. Ada namanya perbankan syariah, ada lembaga yang syariah itu juga berjuang. Kayak sekarang kita
kemarin itu waktu offline, saya aja baru masuk itu di tahun 2017, Mbak. Itu nggak berhenti, istilahnya kalau untungnya anak saya nggak ada yang ngerengek gitu, nggak pernah ada di rumah. 3 hari dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Untungnya suami pengertian gitu ya, ngerti gitu ya bahwa udah apa namanya ke kota ini, ke kota ini, ke kota ini, dan itu benar-benar tidak ada lelah. Itu naiknya 3%, Mbak, kebayang nggak ya? Itu naiknya 3%, gitu. Karena Indonesia sangat luas dan penduduknya 258 jiwa, Mbak. Itu kami sudah kemana coba? Ada yang sudah ke bahari, nelayan. Yang kami ajarkan itu adalah TKI, nelayan, petani. Kemudian dosen berapa layer Indonesia yang harus kita tembus gitu dengan grassroots-nya yang kemudian kita harus melakukan itu. Jadi memang OJK sendiri dan BI juga sudah melakukan juga. Jadi kita semua segala lini itu sekarang masing-masing punya blueprint, bahkan BI sekarang sudah punya blueprint untuk edukasi. Sekarang ditambah namanya KNEKS, Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Kita bergandengan tangan lagi, karena nggak kuat kalau cuma satu. Itu pun kita nggak kuat, Mbak, untuk segini luasnya Indonesia, dan begitu banyaknya layer muslim dengan persepsi yang berbeda. Jadi memang kita butuh bantuan banyak pihak untuk paham dulu, yaitu sebagai ujung tombak, paham tentang ekonomi. Kami berharapkan dari teman-teman financial planner, teman-teman di industri syariah, itu benar-benar paham tentang apa sih prinsip dasar, kemudian bagaimana, jadi kita nggak asal closing dulu, edukasi dulu yang benar, kemudian minimal itu akan membuat tadi literasi itu sama-sama naik dengan signifikan gitu. Karena kalau cuma satu yang berjalan, kayak saya sekarang, kita aja sekarang nih di kelas offline bisa sehari berapa kali gitu untuk kemudian keliling sampai ke ujung-ujung Berung, kemarin sampai ke Berau, sampai kemana. Jadi itu pun nggak bisa ketembus, Mbak, karena ada UMKM. Tadi ada difabel, ada difabel yang harus kita ini layani. Jadi bukan hanya batasan wilayah, tapi juga batasan komunitas, batasan sosiologi gitu, batasan demografi, itu semua perlu ditembus. Jadi nggak kuat sih, Mbak, kalau cuman kita doang gitu, kita sendiri gitu, nggak kuat gitu. Itu aja sih, makanya kenapa hari ini kita ada gitu ya, Mbak. Hari ini kita ada, mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman tidak hanya sekedar sebagai seorang financial planner, seorang financial advisor, tetapi juga sebagai seorang financial educator gitu ya, Mbak ya. Iya. Jadi supaya tingkat literasi edukasi di antara semua masyarakat Indonesia itu bisa tercapai dengan lebih baik lagi gitu ya. Betul, Mbak. Gitu. Ini sampai kita tuh kemarin PR-nya banyak banget, sampai kemarin ke pedagang pasar, Mbak. Jadi teman-teman nanti mudah-mudahan ini semangat ya dengan adanya kelas ini, bahwa kita tuh perlu nanti orang-orang, ini finansial nih bahasa langit nih, teman-teman, nih ya, para financial planner ya. Bahasa kita itu bahasa langit, dan ekonomi syariah bahasa langit. Musyarakah, mudharabah, murabahah. Oh iya. Istilahnya itu banyak istilah-istilah yang nggak semua orang paham. Betul. Harus dinormalkan. Indonesia commonly gitu ya. Tadi. Tidak common dengan istilah-istilah keuangan dan syariah itu sendiri. Sehingga kalau teman-teman masuk dengan produk langsung rejected automatically, karena mereka nggak paham. Maka kita itu, makanya saya ada kelas yang seperti saya bilang KFE dan lain-lain, itu adalah bagaimana kita itu ngomongin masalah keuangan itu dengan bahasa grassroots-nya. Gimana caranya ngobrolin duit dengan cara yang gimana sih ngomongnya, istilahnya lu gue. Yang mudah diterima gitu ya, yang betul-betul bisa diterima di masyarakat ya. Kemarin di pedagang pasar gitu ya. Di pedagang pasar tuh, kita gambarnya celengan ayam, nabungnya bagaimana, jangan mikirin begini, 1/10-nya bagaimana dibagi. Itu teman-teman wajib paham untuk bisa memberikan keuangan seperti itu. Karena ini yang diperlukan. Masyarakat Indonesia masih di atas 50% orang-orang yang masyarakat seperti ini. Masih seperti itu. Sehingga itulah yang dibutuhkan. Makanya kenapa? Ya itu, Mbak. Tidak well literate. Kayak yang literate yang di perkotaan lagi. Akhirnya yang di perkotaan belum tentu juga literasi tinggi, kemudian inklusi tinggi. Belum tentu juga. Nah, begitu, Mbak. Berarti PR-nya buat kita semua, para praktisi yang ada di lapangan, di lini apapun di bidang keuangan syariah maupun keuangan secara umum, kitalah ujung tombak dari edukasi dan literasi masyarakat. Jadi sebisa mungkin kita juga lah yang berfungsi sebagai edukator,
sebagai penyampai informasi yang tepat kepada masyarakat, supaya literasi keuangan kita akan semakin baik lagi, dan mudah-mudahan selaras juga dengan tingkat inklusi keuangan kita. Gitu ya Mbak Rini ya? Iya. Tadi ada yang tanya deh Mbak, kalau nggak salah fikih muamalah apa gitu. Fikih muamalah kalau nggak salah Yusuf Qaradawi, ada banyak macam-macam. Salah satunya dari Yusuf Qaradawi. Tapi bentuk fikih muamalah sendiri sebenarnya kalau di Indonesia gampang teman-teman. Nah nih Mbak, iya, teman-teman fikih semua muamalah penulis Yusuf Qaradawi ya Mbak. Ya itu ada ya basic, ada beberapa fikih muamalah banyak. Basafnya bisa ada Maliki, ada Hambali, ada itu dilihat dari beberapa itu. Tapi teman-teman, gini sekali lagi bahwa bisa jadi ada hal-hal hukum yang dibolehkan di negara lain, tapi tidak bisa berlaku di negara kita. Contohnya bayi inah. Bayi inah itu dibolehkan di Malaysia, tapi di Indonesia bayi inah tidak boleh karena kita masih itu penghalalan riba. Terus kemudian jadi mungkin bisa jadi apa yang ada di Saudi Arabia, apa yang ada di Bahrain, apa yang ada di Malaysia belum tentu cocok dengan di Indonesia. Karena konteks-konteks sistem keuangan Indonesia yang justru berbeda dengan negara lain. Oleh karenanya ada fatwa-fatwa DSN dan MUI yang kemudian ini yang dibuat tadi ijma ulamanya lebih membuat bahwa ini pas untuk keuangan Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau kita sebagai praktisi ngarahnya ke situ aja. Udah ada fatwa-fatwa yang sudah jelas di situ kok. Jadi apa yang paling, karena itu juga akan mengarah ke hukum positif nanti. Karena kalau hukum positif akan melihatnya tetap fatwa gitu, arbitrase misalnya seperti itu. Jadi teman-teman kita sudah punya ulama-ulama yang luar biasa, trust lah. Jadi kalau nggak kita yang trust sebagai pengajar, siapa lagi? Masyarakat bagaimana mau trust sedangkan kita sendiri sebagai pengajar nggak percaya terhadap ulama. Jadi ulama kita tuh udah luar biasa banget. Ilmunya juga nggak kalah gitu ya. Jadi mereka berpikir tadi, mereka itu adalah orang-orang yang melihat dari segala sisi, berpikir maslahah untuk segala umat. Jadi nggak berpikir hanya satu titik, tapi dia berpikir banyak titik untuk mencapai titik kemaslahatan umat. Itu intinya Mbak. Jadi intinya balik lagi lihatlah bahwa Indonesia memang punya sendiri gitu ya. Itulah yang kenapa kita tidak bisa saat ini bisa membandingkan dengan negara lain. Walaupun ada kita juga punya pakem gitu, syariat dan hadis ada, tapi Indonesia juga punya pakem juga hukum-hukumnya selama itu tidak sesuai syariat, insya Allah dalam koridor yang tepat, insya Allah gitu sih. Selama itu tetap sesuai syariah. Iya, gitu insya Allah. Tadi ada yang bentar, ada beberapa gitu kira-kira. Mudah-mudahan teman-teman semangat nih ya. Enggak berat Nanti teman-teman boleh lihat. Nanti silakan buka namanya SNLKI Revisit 2017. Silakan bisa ngecek. Tapi yang 2019 memang belum dikeluarin. Jadi yang keluar tuh 2017. Itu bisa dilihat tadi. Yang 2019 belum, baru sebatas Lebaran gitu. Silakan lihat, di situ lengkap. Jadi laki-laki yang lebih memutuskan, perempuan yang tidak, kemudian perkotaan berapa persen, ini berapa persen, kemudian mana itu bisa lihat teman-teman. Jadi mudah-mudahan kita lebih bisa bicara lewat data ya, karena kan banyak ini masyarakat Indonesia tuh rasionalis gitu ya, berdasarkan data ngomongnya. Betul. Datanya mana gitu? Empiris. Datanya mana? Gitu. Kalau sudah ada datanya, angka yang berbicara, barulah mereka paham. Ya, baru abis dan itu tidak terjadi debat kusir lagi. Jangan ya. Abis itu kalau misalnya nanti di pasar banyak yang nanya nih, Mbak, tapi itu debat kusir. Kalau lagi debat kusir, jangan. Pokoknya sampaikan saja apa yang mesti kita sampaikan. Kita hanya berkewajiban tablik menyampaikan. Kemudian tidak harus menentukan hasil. Udah itu aja Mbak. Pokoknya intinya itu, hasilnya serahkan saja pada Allah lah gitu. Gitu intinya Mbak Nani. Supaya kita juga nggak stres. Stres. Iya, nanti malah jadi stres di situ ya. Terbawa emosi malahan ya. Ternyata padahal di tempat lain masih banyak yang membutuhkan. Iya. Sama-sama Mbak. Siapa nih? Sama Mbak nih. Sama-sama mudah-mudahan tetap semangat. Jadi kita bersama lebih baik, bersama-sama akan lebih baik lah Mbak daripada sendiri gitu ya. Gitu. Ya. Jadi semangat buat teman-teman para praktisi keuangan syariah khususnya, tetaplah berjalan sesuai koridor dan tetaplah semangat untuk mengedukasi. Jangan hanya sekedar closing ya, tapi harus melakukan literasi edukasi. Betul. Ya kan tadi edukasi supaya yang kita benar dulu. Iya, edukasi yang diawali dengan edukasi yang benar dulu supaya mendapatkan inklusi yang tepat.
tepat sasaran dan tepat sesuai kebutuhan. Ya. Betul, setuju. Kita bantu Biar nih trust, supaya biar ada iya betul, iya, biar supaya nggak terjadi tidak terjadi bumerang di kemudian hari buat teman-teman. betul gitu sekali, betul Kalau sekali. dia mau closing mau nggak closing urusan dia, tapi intinya dia paham dulu gitu. Intinya itu. Jadi tugas kita memahamkan soal closing atau tidak closing itu urusan nanti. Rezeki Pasti udah kok ada kalau Allah dia paham yang pasti mengatur. rezeki. Kalau ketika dia trust, Mbak, ketika dia trust pasti dia nyari kita. Udah gitu aja. Tenang aja gitu. Intinya membuat dia trust, paham dan trust. Pasti dia akan nyari kita. Udah gitu. Berarti PR-nya lagi adalah setiap seorang perencana keuangan, seorang financial advisor, seorang apapun lah ya praktisi keuangan harus membekali dirinya dan selalu mengupgrade kapasitas dirinya agar bisa memberikan edukasi secara tepat. Kan gimana caranya mau kasih edukasi yang tepat kalau dia sendiri nggak mau berkembang atau bertumbuh, ya kan Mbak? Exactly. Bener banget Mbak Nani. Bener banget. Gitu. Nanti ada kelas-kelas kita lah insya Allah di-share, nanti ada dari FISB Indonesia ya. Jadi terendorse. Jadi kita semua pelajaran kita terendorse oleh Financial Planning Standard Board Indonesia insya Allah tentang syariah. Nanti teman-teman ikut bergabung silakan. Gitu ya? Kapan tuh? Yes. Itu nanti bisa dilihat di itunya Hendra Sensei. Saya ngikut atau di FISB Indonesia. Saya ngikut jadwal mereka aja. Gitu. Sama-sama Bu Neneng, sama-sama Bu Dian, sama-sama Mbak Yuli. Mudah-mudahan manfaat buat semuanya ya. Tadi juga ada Mbak Asri, Fibridina. Wah, nggak kerasa ya Mbak? Nggak kerasa nih kita bisa. Nggak kerasa, udah 1 jam, Masya Allah ya. Obrolannya berat, tapi ternyata muaranya juga akhirnya kita tahu benang merahnya bahwa kita sebagai seorang praktisi keuangan syariah tetap harus melakukan pengembangan buat diri kita sendiri. Invest yourself dengan edukasi untuk diri sendiri dahulu. Jangan sampai kita sendiri nggak berkembang, nggak bertumbuh, sehingga kita memberikan informasi yang tidak tepat pada masyarakat. Sehingga inklusinya pun tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti itu ya. Iya, betul. Sama-sama Mbak Linda. Terima kasih juga nih buat teman-teman semua. Keep in touch ya Mbak. Gitu, teman-teman semua keep in touch gitu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Reni buat waktu dan kesempatannya. Ternyata 1 jam sudah berlalu demikian cepatnya. Resumenya terakhir tadi adalah ya semuanya kembali pada kita. Yuk kita bergandengan tangan. Tidak hanya mengandalkan OJK saja, tetapi kita sebagai praktisi di lapangan lah yang harus memantaskan diri untuk meningkatkan kapasitas terus, untuk bisa memahamkan masyarakat tentang keuangan syariah itu sendiri, agar literasi, edukasi semuanya tercapai dengan baik, dan inklusi keuangan syariah akan jadi lebih baik lagi. Begitu kan? Iya, itu dia intinya. Betul Mbak. Makasih juga Mbak Nani sudah memberikan lapaknya buat saya juga bisa kenalan dengan teman-teman. Iya, jangan bosan ya nanti kalau suatu saat diundang lagi ya. Kita menunggu hasil disertasinya nih. Ada sesi literasi keuangan sesi 2, teman-teman silakan ada pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas ya Mbak. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang literasi dan bagaimana harus menyampaikan kepada para itu, boleh kita adakan yang kedua, sesi kedua berdasarkan pertanyaan dari teman-teman. Oh keren. Iya. Terima kasih banyak sebelumnya. Lebih praktikal ya, lebih praktikal gitu ya, lebih praktikal gitu. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sama-sama. Segala kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan datangnya dari saya sendiri. Terima kasih banyak untuk waktunya Mbak Reni, juga teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Reni. Dadah Mbak Reni. Dadah teman-teman semuanya. Izin pamit. See you. Assalamualaikum.